Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Sedih aku, Rek. Soalnya penayangannya waktu Indonesia belanja TV show udah selesai kemarin. Tapi nggak apa-apa, Pol. Karena promo waktu Indonesia belanja masih berlanjut hingga akhir bulan. Artinya apa? Hingga akhir bulan masih ada kejar diskon di bawah 99.000, bebas ongkir untuk beli apapun, dan juga cashback spesial sampai akhir bulan. Jadi polo-polo kalau lagi butuh apa, jangan segan-segan untuk langsung cek Tokopedia. Ya, jadi nggak tahu lah, polo-polo mungkin lagi butuh vitamin kayak, atau lagi pengen beli jajan kayak, atau apa, langsung aja cek di Tokopedia karena selalu ada, selalu bisa. Oke, yang mau cek lebih lanjut langsung cek klik link yang udah taruh di bawah. Polo-polo vlog kali ini aku pengen bener-bener vlog santai sekalian curhat sama polo-polo. By the way, dietku sekarang udah sukses banget ya, tak tunjuk ya. Ya, jadi sebenarnya September aku rencananya tuh foto body profiling namanya. Jadi di Korea tuh ngetren banget untuk seseorang kayak diet, terus bentuk badannya, habis gitu foto di studio, lalu didokumentasikan. Jadi kayak seumur hidup masa aku nggak pernah punya badan yang fit gitu sih. Jadi sekarang banyak banget anak-anak muda yang ngelakuin itu. Nah, kayak aku kan emang suka olahraga, jadi aku mikir kayak kenapa nggak sekalian aku nyoba. Jadi ini dietnya udah hampir selesai sebenarnya. Jadi kayaknya 2-3 minggu lagi aku bakal foto sebenarnya. 2-3 minggu lagi cuman foto mempertahankan kondisinya tetap fit, tetap sehat, terus nambah massa otot dikit gitu ya. Ya, makanya sekarang kalau di Instagram aku ngupload tuh kayak ini gede, soalnya lemaknya yang habisnya, bukan ototnya yang gede tiba-tiba. Nah, tak pakai baju. Hari ini hari untuk cheating juga, dan sebenarnya di story itu kan kadang aku upload aku stres gitu, terus ketika ngupload gitu itu banyak banget pol-pol yang langsung khawatir, langsung kayak DM aku kayak, "Mas nggak apa-apa, tas semangat ya," kayak memberi semangat dan juga ya berbagai macam dukungan lah. Vlog kali ini ya aku bakal nunjukkan keseharianku kayak apa. Hari ini hari untuk cheating day, dan juga aku bakal tetap nge-gym plus curhat-curhat. Jadi ya kayak gitu. Sekarang jam mau jam 9, tapi nggak bisa nge-gym soalnya gymnya buka jam 10 di hari Minggu ini. Jadi aku udah agak nunggu. Kalau udah kayak gini aku biasanya mending ke gym kosongan, minum booster atau kopi gitu. Jadi 1 jam lagi aku bakal nge-gym. Mungkin sekalian aku ngomong-ngomong dikit ya. Jadi mungkin kalau polo-polo lihat aku sih kayak aku jujur sangat bersyukur sih. Aku sekarang YouTuber, punya subscriber banyak, Instagram juga followernya banyak, terus banyak banget tawaran-tawaran kerjasama dari perusahaan besar. Jadi kayak hidupku jauh lebih baik lah dibandingkan 2 tahun lalu, 1 tahun lalu yang pasti jauh lebih baik. Tapi ya, kayaknya udah lama aku nggak terlalu merasa nggak aku kayaknya udah lama nggak merasakan yang namanya bahagia tingkat maksimal gitu. Bukannya sekarang nggak bahagia sih ya, sekarang bersyukur banget sih, aku sangat puas sama hidupku. Cuman ada kekosongan di satu sisi ya. Banyak orang mungkin ngelihat aku kayak YouTuber gini gitu, tapi di satu sisi banyak banget stres yang tertumpuk. Kayak aku nggak ngerti deh sampai kapan aku bisa jadi YouTuber. Aku nggak ngerti kapan aku bakal tetap bisa mendapat dukungan dari polo-polo.
Aku nggak tahu juga konten-konten apa lagi yang bisa tersajikan buat polo-polo dan aku bisa tetap menarik. Em, aku juga nggak ngerti kalau kedepannya bakal banyak brand-brand tetap bakal mau kerja bareng sama aku atau enggak. Aku juga nggak ngerti kalau apakah aku sendiri bisa tetap seperti sekarang konsisten gini. Ya, banyak sih. Makanya aku juga mulai investasi saham, ini bukannya promosi atau apa ya. Aku juga mulai investasi saham, mulai belajar-belajar mencari pendapatan lain di luar YouTube soalnya. Iya, aku mulai nggak tahu aku sampai kapan aku masih bakal dicari sama orang di YouTube. By the way, yang di belakang sini ini caraku tetap ini ya, tetap update sama pekerjaan-pekerjaan. Biasanya tak tulis terus tak tempelkan tembok. Kalau udah selesai tak buang gitu ya. Jadi mohon tidak terlalu dihiraukan. Ya kayak gitu sih. Bukan berarti YouTubeku sekarang lagi turun gitu, enggak juga. Cuman aku nggak tahu apalagi yang bisa tak ceritakan kepada follow-follow. Kayaknya semua yang tak miliki ini udah tak tunjukkan. Ya kayak gitu. Dan ada kemungkinan juga aku sebagai seseorang, bukan sebagai YouTuber, kayaknya mungkin aku harus memasuki fase berikutnya di dalam hidupku. Contoh ya mungkin kayak menikah gitu. Jadi aku kayak mulai mikir gituan juga. Ya banyak hal lah stres. Dan stresnya kayak gini aku nggak suka aku ngomong ke orang tua aku ataupun ke kakak aku terlalu sering. Mungkin karena aku di rumah itu anak bungsu, jadi kalau ngomong apa-apa itu kayak rodok dianggap kayak anak kecil. Jadi ngomong ke keluarga kadang yang gak membantu. Jadi kalau ditanya ya oke aja, tapi ya gimana bisa oke. Ya pokoknya banyak hal lah kayak gitu itu. Aku curhat di sini terus nanti nggak ada gunanya ini vlog. Oke, jadi di pagi hari kayak gitu aku tak istirahat bentar, nanti jam 10 tak pergi nge-gym ya. Oke, jadi udah mau jam 10, waktunya minum booster ya. Karena diet ini aku jadi sering banget minum booster. Oke, tak tunjuk ya aku minumnya booster apa. Ini enak banget rasanya, aku minum yang merek No Explode ini enak banget. Jadi terus ada yang tanya, kok di dalam gelasnya dimasukin ini kenapa? Jadi ini biar ya emang gitu. Yang nge-gym pasti tahu ya emang gitu, jadi biar lebih larut ya. Pertama kali minum ini jangan 1 scoop ya, sepertiga dulu, setengah dulu, 3/4 dulu. Kalau pertama langsung 1 scoop gini, wah bisa kejang-kejang juga nih. Karena ini aku udah cukup lama, jadi kayak udah lumayan terbiasa sekarang, minum banyak pun nggak masalah. Dan minum 1 L-arginin. L-arginin ini bantu untuk ini loh, kok lebar kayak pembuluh darah, jadi biar darahnya lebih ngalir gitu. Sama L-arginin ya, 1000 mg. Botol yang kedua ini bakal tak bawa ke tempat nge-gym. Sebenarnya sih aku paling suka ini loh, merek Nutricos. Ini nggak disponsor lagi, merek Nutricos yang rasa apple, yang kuning ya. Jangan beli yang ini, green apple gak enak. Jadi aku pertama beli ini, terus tak kira yang green apple lebih enak, beli green apple, nyesel. Nah karena ini dibuang sayang, akhirnya tak campur sekarang. Jadi biar rasanya ngimbangi dikit ini. Dan BCA ini enak rasanya, yang merek Nutricos ini sumpah. Katanya yang merek Extend itu lebih enak. Yang green apple gak enak tuh. Yang merek Extend lebih enak. Jadi katanya
Jadi kayaknya habis yang ini bakal nyoba merek lain. Tapi sebenarnya suplemen gak beda jauh lah menurutku, merek apapun. Ya, booster ini efeknya biasanya baru naik sekitar 20 menit. Jadi udah, aku tak ganti baju atasan, habis itu jalan ke gym. Oke? Tak tunjuk bentar ya, badanku sekarang kan kayak gini tuh. Ya, bener-bener kering banget menurutku. Jujur aku gak terlalu suka baju-baju singlet. Kayak baju-baju gini nih gak suka aku. Cuma sama trainer yang baru ini, aku dikasih hadiah. Jadi kayak gak pakai sungkan, pakai tapi ya kurang suka. Tapi ya udah dapat hadiah, masa gak dipakai. Jadi akhirnya aku pakai. Ini bukannya aku suka pakai baju-baju gini, gak suka aku sebenarnya. Kalau pakai pun aku suka yang ininya agak tebal, yang gak terlalu tipis kayak gini, tahu kan ya, yang ya lah ada gambar tuh. Yo. Ya lah, pas mau berangkat ke gym, akuariumku lampunya nyala, lihatan ini ya. By the way, ini tak kasih tutup soalnya ikannya itu sering banget lompat, jadi kayak muncul banyak korban-korban jiwa yang juga ujung-ujungnya menghabiskan uang saya karena ikan kan juga beli ya. Nah, jadi dengan adanya tutup ini ada dua fungsi. Pertama, ikannya nggak bakal lompat. Yang kedua, kan sebelumnya kelihatan lampu gini kan di mata nggak nyaman. Tapi kalau sekarang kayak gini, yang terang itu cuma akuariumnya. Jadi kalau kita lihat dari bawah pun di mata tetap nyaman gini. Ya, jadi sekarang situasinya kayak gitu. Dan udang-udangnya, halo udang, kan kabari, udang-udang, ikan-ikan. Ya. Jadi kapan itu akuariumku sempat hancur akhirnya, sempat banyak yang mati karena bakterianya rusak. Ya, dan sekarang ini udah mulai sehat lagi. Ikannya udah sehat, waktunya saya pergi nge-gym untuk lebih sehat. Oke, ayo bener-bener nge-gym sekarang. Wah, kesalahan nih ya, lupa sikat gigi. Bau mulut saya di dalam masker ini gak nyaman. Jangan bilang siapa-siapa. La 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 la. Oke, jadi kalau bol-bol lihat di situ ada HP, ada scanner kan ya, ada dua. Nah, jadi sekarang itu kalau misalnya kita menggunakan fasilitas dalam ruangan itu kita harus scan barcode yang identitas kita itu tercetak. Jadi kalau misalnya di sini ada yang kena corona, itu langsung tahu yang pernah mengunjungi di sini jam sekian siapa aja. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang gymnya agak kosong. Waktunya kita mulai olahraga. Oke, hari ini bakal latihan dada sama tricep. Jadi bakal 5 set bench press yang flat, terus incline 5 set, mungkin fly juga 5 set, habis itu tricep 2 macem 5 set 5 set. Oke, langsung kita mulai dari bench press. Oke, efek boosternya udah mulai naik. Kayaknya udah siap. Langsung aja kita mulai ya. Set pertama. Oke, udah selesai flat bench press 5 set, waktunya pindah ke incline mumpung nggak ada orang. By the way, kemarin itu aku pakai headset Bluetooth, terus lupa tak bawa soalnya di sini kan bisa ngecas. Kemarin tak tinggal di sini, ada nggak ya? Oh, masih ada ternyata. Ya, jadi ini punya aku. Di sini bisa ngecas, jadi orang-orang naruh HP di sini. Wah, udah 24 jam di sini ternyata masih aman. Aduh, hampir jatuh. Oke, tadi flat pakai beban 20-20, kalau incline 10-10 aku biasanya. Ya, sana juga 10 kilo. Jadi apa ya, dulu sih aku mesti mau ngejar beban, tapi sekarang ini mulai merasa yang penting nggak cedera, terus bebannya itu benar-benar efisien, kayak keserap
ke bagian otot yang kita latih gitu sih. Jadi ya beban nggak terlalu penting sekarang, tapi lebih penting ke formnya sama temponya ya. Temponya harus benar-benar pelan. Kepam ya jasnya. Dari itu kalau aku ngepost story aku olahraga pakai masker ini banyak banget yang bilang nggak bagus karena karbon dioksida gini ya. Jujur untuk orang awam ya, sekelas ya kita yang bukan atlet lah, sebenarnya karbon dioksidanya nggak bakal tinggi banget. Dan juga bahkan ya waktu aku dulu di Singapura kan sekolahku itu banyak banget apa namanya timnas Singapura kan ya. Mereka itu sengaja latihan pakai masker yang mempersusah pernafasan. Jadi kayak sengaja oksigennya itu di limit biar waktu tanding mereka nggak pakai masker, performanya itu bisa maksimal. Jadi kayak ngelatih kemampuan paru-parunya perform di situasi kurang oksigen. Jadi seharusnya untuk sekelas orang-orang awam ya, apalagi olahraga kita kan nggak kayak yang gila-gilaan, jadi seharusnya nggak masalah, nggak usah khawatir. Dan kalau di Korea masker itu diwajibkan di setiap tempat. Kalau kayak di gym aku ketahuan nggak pakai, dan pas kebetulan orang PNS datang ya, kena denda 3 juta won, jadi maksimal 3 juta won, jadi sekitar 36 juta rupiah. Ya, jadi kalau bolo-bolo bukan atlet seharusnya nggak parah kok, kecuali bolo-bolo masih usia di bawah 5 tahun mungkin bahaya, tapi untuk dewasa yang sehat seharusnya nggak apa-apa. Oke? Sebenarnya aku udah ngelakuin sekitar 12 set ya, kayaknya flat tadi itu aku gonta-ganti sekitar 7 set, ini 5 set, wah ini udah capek banget, jadi kayaknya fly aku cuma ngelakuin 3 set. Tricepnya baru dihajar lagi, oke? Tricepnya nanti yang baru 4 set lagi. Akhir waktunya latihan tricep menggunakan bar ini ya. Jadi gantung sini. Untuk kardio ya, untuk diet kali ini aku agak beda, nggak kayak diet sebelumnya. Diet kali ini aku maksimal kardio cuma 30 menit per harinya, tapi semua jenis kardionya aku ngelakukan HIIT alias high interval intensity training. Kalau di diet tahun lalu kan aku pakai slow state cardio ya, kayak 1 jam jalan gitu, 2 jam jalan. Kali ini trainerku yang di dekat rumahku yang baru ini lebih suka HIIT, jadi kardio 30 menit itu kayak apa? Untuk hari ini aku bakal cuma ngelakuin 15 menit soalnya nggak terlalu banyak lemaknya dan harus mempertahankan kondisi fit biar waktu foto bisa bagus. 30 menit itu ngelakuinnya semua dipecah 2,5 menitan, sama sekarang juga. Jadi 2,5 menit, 1,5 menitnya sprint kecepatan 16, 1 menitnya kecepatan 6 jalan gitu. Jadi 1,5 menit sprint, 1 menit jalan, 1,5 menit sprint, 1 menit jalan, itu diulang-ulang. Kalau 30 menit ya berarti 12 kali kayak gitu. Kalau 15 menit ya berarti 6 kali kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu tak latihan kardio. Oke. 15 menit. Ya tuh. 15 menit is ngobios kayak gini. Ya toh, jadi hit kayak gitu. Sekarang waktunya pulang. Mandi. Oh, terus lampu di rumahku ada yang rusak lagi, harus panggil bapak maintenance. Waktunya pulang, tak minum protein shake juga. Ya, jadi cuma nyala sebelah. Minggu lalu yang sini udah dibenerin, kayaknya yang sebelah sini yang rusak kali ini. Oke, udah nyampe rumah. Waktunya minum protein shake. By the way, tak tunjuki aku minum merek apa. By the way, untuk protein shake aku nggak terlalu merasa penting mereknya apa. Yang penting ada aja udah cukup. Jadi untuk saat ini aku minum yang mereknya My Protein. Tapi ini udah mau habis. Dan sekarang aku minum mereknya yang Kalobai, soalnya brand ambassador-nya Kim Jong-guk. Jadi saya juga, meskipun influencer, saya juga terinfluence dengan brand ambassador ya. Soalnya aku mikir untuk protein mirip sih merek apapun. Ya, biar nggak rugi, aku minumnya biasanya kayak gini ya. Jadi kayak 1 sendok penuh, tapi kalau cuma 1 sendok kan kayak nanggung.
Ya, jadi yang rusak ini ya, tanggal pembuatannya 2004, jadi udah 10 tahunan. Pantas rusak. Jadi bulan lalu sampai bulan ini rusak terus. Yang di toilet juga ganti ini, yang di sini ganti semua. Jadi kayaknya udah waktunya ganti. Kebetulan pas aku tinggal di sini, jadi aku semua yang ganti. Tapi harganya nggak terlalu mahal sih, jadi ya aku aja ngedahin. Buset, udah jam 1:30. Jadi habis betul kan, sekarang lihatin ya lampunya nyalanya kayak apa. Langsung bareng gini tuh. Ya, jadi udah dibenahi. Sekarang waktunya makan. Pertama-tama aku mau makan ini 200 gram. Kali ini aku pengen nyoba masak dengan cara yang namanya reverse searing. Jadi ya ini pokoknya teknik masak yang kelihatan keren banget di YouTube, di Korea lagi ngetren. Jadi pertama-tama tak air fry sekitar 40 menit di suhu sekitar 100 derajatan. Nanti baru dipanggang di wajan, oke? 100 derajat sekitar nasi putih. Oke, waktunya makan. Kayaknya udah lama aku nggak menikmati waktu makan kayak gini. Jadi ini luarnya crispy gini, tapi dalamnya juga udah matang. Coba ya, kasih saus sedikit. Jadi air fryer ini tadi itu ngangetkan biar dalamnya juga matang, tapi nggak terlalu matang. Terus waktu pakai wajan itu dibuat ya kayak crispy. Nasi putih, udah lama nggak makan nasi putih juga. Sambil nonton ini ada corn artist kayak gini. Oke, tak makan sambil nonton ini. 5분 안에 확실하지? 네, 확실하다니까요. 아이 반갑다 이 새끼들아. Jujur bersyukur banget aku Rek. Kayak sekarang keadaanku secara mental juga udah membaik ya, jauh lebih membaik. Dan bahkan aku sekarang bisa menikmati menonton Netflix. Kapan itu aku ngapain pun gak bisa tak nikmati, kayak gak ada kebahagiaan. Tapi sekarang mulai, tapi sekarang paling gak udah mulai membaik dan berharap ya semoga kedepannya terus membaik. Dan mungkin polo-polo mikir lu, sebenarnya kan jadi Mas Hansolena bisa ketemu artis, bisa ketemu BTS, bisa ketemu Twice, bisa ketemu Secret Number. Iya Rek, tapi jujur setiap kali aku ketemu mereka pun deg-degan banget. Tingkat stresnya itu besar banget, kayak wah, pokoknya stres lah, kayak takut aku melakukan kesalahan kayak, atau takut aku nggak siap kayak. Dan karena staffnya itu banyak, kalau aku salah dikit merepotkan banyak orang. Jadi dibalik keuahan itu sebenarnya banyak banget stres dan juga tanggung jawab yang berat banget buat aku menurutku. Kayak aduh, tingkat stresnya tinggi ya. Apalagi waktu ketemu BTS tuh, waduh, deg-degannya setengah mati. Kayak jangan sampai aku salah ngomong, jangan sampai aku bingung, jangan sampai aku kacau balau. Dan jujur waktu interview pun menurutku rotok gagal, hanya saja diedit dengan baik ya. Jadi sebenarnya, tapi kalau stres yang aku dapat dari interview itu positif banget, karena aku terus berkembang kan ya. Kayak aku belajar gimana caranya untuk menjadi Hansol yang lebih baik, yang dulunya nggak pernah jadi MC gitu kan. Cuman aduh, itu stres baru yang menantang banget menurutku. Tapi bersyukur sih Tokopedia mempercayakan aku, dan juga ya semuanya mempercayakan aku. Padahal aku ya bukan siapa-siapa, cuman kebetulan orang yang bikin konten di YouTube dipercayakan untuk ketemu BTS, Twice, Secret Number. Iya, masih nggak percaya aku, kayak aku diizinkan untuk melakukan itu semua. Ya di satu, jadi
beda banget ya Rek ya. Mungkin kalau polo-polo ngelihat aku sebagai YouTuber mungkin terlihat sukses, terlihat gimana, tapi stresnya banyak. Dan udah gitu kan aku di Korea kerja sendiri ya, editorku semua di Indonesia, jadi cuma transfer file. Kesepian banget aku, jujur kesepian banget. Temen di Korea juga nggak ada, sekarang corona juga naik lagi. Jadi aku cuma pengen bilang sih, siapapun polo-polo, apapun pekerjaan polo-polo, kalau polo-polo merasa sekarang itu dihargai dan merasa kayak ada potensi untuk bisa berkembang dan mendapatkan apresiasi, berbahagialah, bersyukurlah, kayak puaslah dengan apa yang dimiliki. Jangan kayak aku ini benar-benar berterima kasih banget, cuman nggak tahu kenapa stresnya tinggi kayak gitu sih. Jujur nggak mudah aku bilang kayak gini nih ke polo-polo, depan kamera pun nggak biasa, apalagi YouTube ini kan ditonton keluarga aku ya, meskipun papa sama mamaku nggak memahami sampai dalam, tapi yuk sebenarnya stresnya banyak. Terus orang-orang sih mesti bilangnya enak ya jadi YouTuber gini, tapi waduh, di balik itu stresnya banyak. Aku juga setiap kali ada tawaran kerja sama brand juga bingung, waduh kali ini aku harus pakai ide apa, konten apa, editannya kayak apa. Ya itu berat. Pengennya punya tim kreatif, tapi kalau tim kreatifnya di Indonesia kayak terlalu jauh juga, jadi kayak sedikit overload, jujur agak overload. Berharap akunnya bisa bangkit lagi kayak dulu, atau ada rencana Tuhan yang gimana yang bisa membuat aku merasa lebih nyaman gitu ya. Jadi itu Rek, menjadi YouTuber itu nggak semuanya, nggak selalu manis. Makanya mungkin YouTuber yang dulunya sering upload sekarang lebih jarang upload, karena ya semakin lama tingkat stresnya semakin naik. Jadi kayak mengimbangi ya, kayak hidup sama pekerjaan kayak gitu. Tapi hari ini aku jujur seneng banget bisa nge-gym, bisa makan enak, terus juga ada kesempatan curhat sama polo-polo langsung gini. Jujur aku seneng banget. Gak tahu buat polo-polo ini nyaman atau mengganggu atau vlog gak jelas, tapi nyaman juga ternyata setelah mengeluarkan unek-unek dari dalam ke polo. Ya polo-polo jadi kayak gitu. Kayaknya terlalu panjang nanti malah terlalu bosen. Terima kasih udah nonton. Hariku kayak gini, nanti makanan 2-3 ya bakal steak sama nasi putih lagi. Cuman malam ya bakal makan telur. Oke, jadi kayak gitu polo-polo. Semoga hari ini juga bahagia, bareng keluarga, dan sehat selalu. Hati-hati dari corona, selalu gunakan masker. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke, dan juga kebersihan. Makasih polo-polo udah nonton vlog kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.